Bapak Abdul Khalik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Al Ustadz Jamil yang telah membagikan waktu, mempersembahkan waktu untuk saya dalam menyampaikan materi ilmu badik pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para mas-mas santri, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran ilmu badik yang sampai hari ini masih dengan metode daring dalam jaringan, di mana antara para ustadz dan santri belum bisa dipertemukan sebagaimana pembelajaran ketika sebelum pandemi. Kita berdoa bersama, semoga ujian yang Allah berikan kepada kita saat ini, yakni adanya pandemi COVID-19, secepatnya Allah hilangkan, Allah angkat, sehingga segala aktivitas kita semuanya berjalan lancar, kembali normal seperti sedia kala. Amin. Allahumma amin. Ala hadi niyatis sholihah wa ala kulli niyatis sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih mas-mas santri kelas 9 MTSNU Madrasah Taswiqut Thulab Salafiyah TBS Kudus yang kami sayangi dan kami banggakan. Sebelumnya kita sudah sempat membahas beberapa kajian, beberapa tema tentang badik maknawi. Mulai dari badik mutobakoh, badik tasabul atrof, ada badik muwafakoh, badik akes, badik tasim, dan badik musyakalah. Kali ini akan kita kita kaji bersama insya Allah badik muzawajah, badik rujuk dan seterusnya. Mas-mas santri bisa mempersiapkan kitabnya, kitab Nadhum Al-Jauharul Maknun halaman 16. Silakan dibuka, dipersiapkan. Kita maknai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aksu wat tashimu wal musakalah tazawujun rujuun au muqabalah. Wal aksu lan badik akes wat tashimu lan badik tasim wal musakalah lan badik musakalah. Tazawujun lan badik muzawajah, rujuun lan badik rujuk, au muqabalah. Au di sini mas-mas santri biasanya kita maknai au utawa, au atau ya litahyir, tapi au bi makna wawu. Au muqabalah lan bade muqabalah. Ini. Jadi ini masih membahas tentang macam-macam badik maknawi. Keindahan bahasa dari aspek maknanya. Yang berikutnya adalah badik muzawajah nomor 7. Badik muzawajah, mas-mas santri untuk memahaminya itu pertama kali adalah kenal namanya, lalu memahami pengertiannya. Namanya bisa dikatakan tazawuj, bisa juga dinamakan muzawajah, badik tazawuj atau muzawajah. Ini katanya ini akar katanya ini seperti zauj ya. Apa itu zauj? Berjodoh, berpasangan, muzawajah. Dari kata zawajah yang artinya berpasangan, nanti ada kaitannya dalam pembahasan ini. Badik tazawuj, badik muzawajah, pengertiannya ayu zawaja baina maknayaini fisarti wal jazai bi ayyata rottaba ala kullin minhuma maknan murattabin, maknan murattabun ya, maknan murattabun alal akhari
alal ahori. Ayu zawaja baina maknaya ini fisarti wal jazai bi ayyata rotaba ala kulen minhuma maknan murotabun alal ahor. Mas-mas santri ketika belajar nahwu atau memaknai kitab seringkali ya dicontohkan dalam kitab itu ada jumlah syartiyah sehingga di situ ada unsur syarat dan unsur jawab atau jaza. Nah, di sini badek muzawajah itu rangkaian kalimatnya, rangkaian susunannya itu adalah jumlah syartiyah. Jadi ada syarat, ada jawab. Di mana dalam rangkaian syarat dan jawab itu dikumpulkan atau dipasangkan dua makna. Satu makna berada di syarat, makna yang satunya lagi berada di jawab. Sehingga kedua makna tersebut dipadukan, antara keduanya terdapat hubungan, terdapat keterkaitan. Itulah pengertian badek muzawajah. Ayu zawaja baina maknaya ini fisarti wal jaza, memadukan atau memasangkan dua makna pada rangkaian syarat dan jawab. Itu sehingga keduanya ini satu dan yang lain saling berkaitan, saling berhubungan. Nah, itu pengertian dari badek muzawajah. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian tersebut, perlu dikasih contoh. Jadi nama, definisi, lalu contoh. Itu sangat mudah dalam ilmu badek. Nah, sekarang contohnya mas-mas santri. Ini ada contoh dari syair, nggih. Idza ma badad fasdada minha jamaluha nadartu laha fasdada minni gharamuha. Idza ma badad fasdada minha jamaluha nadartu laha fasdada minni gharamuha. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu. Nah, itu bahar tawil. Idza ma badada fasdada minha jamaluha. Mas-mas santri, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pada badek muzawajah ini itu terdapat rangkaian syarat dan jawab. Dari masing-masing syarat dan jawab itu terdapat makna. Dua makna ya, makna yang pada syarat dan makna yang terdapat jawab. Satu dan yang lainnya dikaitkan sehingga nampaklah hubungan di antara keduanya. Perhatikan pada contoh yang tadi mas. Idza ma badat. Idza ini syarat, ketika, maka kan gitu. Jadi ketika ini syarat, jawabnya maka. Idza ma badat. Ma badat ketika badat. Manya niki zaidah. Idza ma badat ketika nampak, bada fi'il madhi, di situ fa'ilnya muannas, oleh karena dikasih tak ta'nis wa ta'u ta'nisin talil madhi idza kana li unsa ka'abad hindul adha. Idza ma badat ketika dirinya sang idolaku, sang kekasihku nampak ya, kelihatan, fasdahada lalu bertambahlah minha dari sang kekasihku jamaluha kecantikannya. Ida syarat, lalu jawabnya nadortu, maka nadortu aku melihatnya, nadortu ningali sapa ingsun laha maring kekasih fasdada lalu bertambahlah minni dariku gharamwa kerinduan padanya. Nah, luar biasa mas-mas santri. Ini domer ha niki kekasih niki untuk mas-mas santri, sebaiknya domer ha niki sebaiknya ini dirujukkan pada Mbak Alfiah, Alfiah 1000 bed. Jadi ketika mas santri melihat apa itu nandum Alfiah, maka bertambahlah cantiknya nandum Alfiah. Dan ketika mas santri melihatnya, bertambahlah kecintaan mas santri pada sang Alfiah. Jangan dialihkan pada domir muannas yang di situ lawan jenis, nanti mas-mas terganggu akhirnya belajarnya. Nah, itu. Idza ma badat ketika dirinya nampak, dirinya kelihatan,
lalu bertambahlah darinya kecantikannya. Maka aku pandang ia dan bertambahlah kerinduanku padanya. Nah, di sini adalah batik muzawajah mas-mas santri. Ada syarat yaitu idza, lalu jawabnya pada nadortu. Di sini ada dua makna yang dipertautkan, yang digabungkan, yang dipasangkan. Lah apa itu dua makna itu? Yang pertama ya, yaitu pada sater awal barisan pertama. Idza ma badat fasdada minha jamaluha. Di situ ada makna yaitu apa? Kemunculan sang idola, kemunculan sang kekasih. Itu yang terdapat pada syarat. Ya. Lalu makna yang kedua ya, makna yang kedua yaitu bertambahnya kecintaan. Fasdada minni gharamuha. Jadi nampaknya sang idola, sang kekasih di situ menambahi rasa kasih sayang, rasa rindu. Dua makna yang dihubungkan antara muncul dan nampaknya sang kekasih, lalu disusul yaitu apa? Bertambahnya kerinduan. Nah itu. Bertemu bukan untuk mengobati rindu, malah bertemu menjadi apa? Bertemu malah justru menambahi kerinduan. Nah itu. Idza mabadat fasdada min hajamaliha. Nah itu adalah contoh batik muzawajah di mana di situ ada mempertautkan, mengumpulkan dua makna. Makna munculnya sang kekasih dipertautkan, dihubungkan dengan apa? Makna bertambahnya kasih sayang atau kerinduan itu. Ini dirangkai dalam rangkaian kalam syarat dan jawab. Itu contoh pertama. Lalu contoh yang kedua mas santri. Nah, kalau itu tadi adalah contoh apa? Contoh orang yang dirundung kasih sayang. Nah sekarang contoh yang kebalikannya mas. Orang yang kebalikannya apa? Rindu. Ini orang yang jatuh di tiba durian ini. Contohnya gini mas santri. Idza ma nahannahi falaja bihal hawa. Asoho ilal wasi falaja bihal hajru. Ini hampir sama dengan nanduman sebelumnya. Ya ini adalah badik bahar tawil. Tawilun lahu dunal buhuri fadhailu itu. Idza manaha ketika ing dalem nalika naha nyegah anai sapa wong kang nyegah falaja lalu bertambah bi padaku al-hawa kecintaan. Ketika aku dilarang mencintainya, malah justru bertambahlah cinta itu. Dilarang tambah dadi naudzubillah min dalik. Sing penting mboten dilarang blurut, malah dadi blurut aja sampai niku nggih. Idza mandanahi ketika orang yang melarangku, lalu bertambahlah rasa cintaku. Asoho ilal wasi falaja bihal hajrun. Lalu asohot ilal wasi falaja bihal hajru. Lalu sang kekasih yang aku rindukan itu terpengaruh oleh alwasi, orang yang suka mengadu-adu, orang yang sirik, yang tidak senang ada dua sejoli yang saling mencinta. Orang itu istilahnya apa Pak? Pengganggu itu namanya. Sudah lupa ya. Ada pelakor itu. Asohot, sang kekasih yang aku cintai terpengaruh oleh bisikan orang yang mengadu-adu. Lalu gara-gara bisikan itu falaja bil hazru, jadilah ia membenciku. Naudzubillah min dalik. Aku wes seneng dilarang tambah seneng. Malah sing tak senengi terpengaruh oleh bisikan orang yang sakit hati. Jadilah sang kekasih malah menjauhi diriku. Sungguh nasib malammu yang sangat malam sekali itu. Nah, Mama Santri kembali pada topik batik muzawajah. Di mana di situ ada dua makna yang dihubungkan, dipasangkan, dikaitkan antara makna yang terdapat pada syarat dan makna yang terdapat pada jawab. Perhatikan contoh tadi Mas. Idza manahnahi falazza bil hajru. Di situ ada apa? Makna
ada orang yang suka pada sesuatu dilarang malah justru bertambah cinta. Ini yang pertama. Lalu dihubungkan dengan makna yang kedua. Sang kekasih yang dicintai terpengaruh oleh bisikan orang yang mengadu domba sehingga kekasihnya menjauh atau tidak mencintainya. Nah, di sini dipertemukan dua makna itu dalam rangkaian syarat dan jawab. Oleh karena itu, rangkaian yang demikian adalah badik muzawajah. Ayu zawajah baina makna, ya ini fisarti wal jaza. Memadukan, memasangkan, menggandengkan dua makna dalam rangkaian syarat dan jawab. Nah, itu untuk badik muzawajah. Kita lanjutkan badik yang berikutnya. Gimana? Masih ada waktu. Nah, badik rujuk. Nomor 8 badik rujuk. Nandumannya bisa dilihat Mas Santri. Tazawujun rujuun au muqabalah. Badik rujuk. Rujuk itu kalau dari kata roja berarti kembali. Nah, pengertiannya adalah al-audu ilal kalam asabik bin nagni linuktatin. Al-audu kembali ilal kalam pada pembahasan, pada topik asabik sebelumnya binakdi dengan membatalkan. Linuktatin karena ada faedah. Mas Santri, seseorang itu ketika berbicara, awal mulanya membahas sesuatu perkara, ya, dijelaskan. Lalu berikutnya disusul, ya, pembahasan berikutnya. Di mana pembahasan berikutnya itu membatalkan atau menganulir apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Tetapi di sini bukan kok main-main, tapi di sini supaya menjadi badik rujuk keindahan bahasa itu ada faedah linuktatin, adanya sebuah nukta atau faedah. Jadi membatalkan pernyataan sebelumnya itu bukan kok karena kesalahan, tapi memang sudah ada rencana sebelumnya, yaitu untuk memperoleh nuktah, untuk memperoleh faedah. Itu pengertiannya. Al-audu ilal kalam as-sabiq bin naqni linuktatafin. Kembali pada topik permasalahan sebelumnya untuk membatalkannya karena adanya faedah. Contohnya ini. Contohnya ada sebuah nadam Mas Santri. Ya, nadumannya ini baharnya adalah bahar basit. Bahar basit itu seperti bahar apa Pak Jamil? Yaitu Maulaya Sol, yaitu baharnya Burda. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi if bidiyaril lati lam ya'fuhal kidamu bala wa ghayyaruhal arwah wa diyamu. Nah itu. Amin tadakuri jironim bidi salami mazustadam anjarami muklatim bidami. Itu dari Burda. Mas Santri, ini contoh badik rujuk. Ya, sang syair mengatakan, kif, marilah kita berhenti sejenak bidiari di suatu perkampungan alati yang lam ya'fu belum hancur, belum rusak al-kidamu oleh perjalanan waktu. Ini sang syair mengajak teman-temannya untuk berhenti sejenak di suatu perkampungan yang asri, yang indah, yang elok. Di mana perkampungan itu sangat indah pemandangannya, panoramanya. Sehingga karena indah, membuat orang jatuh cinta, selanjutnya rindu untuk mengunjunginya. Nah itu, Mas Santri kelas 9, kalau nanti pandemi COVID ini selesai, nanti insya Allah ada rencana, kenapa Pak Jamil? Zarkasi, belum tahu. Itu biasanya ada, duko tahun ini ada apa tidak? Itu. Nah di sini sang syair mengajak untuk bernostalgia di suatu daerah yang indah asri. Lalu oleh sang syair ini disusuli dengan apa? Dengan kalam berikutnya. Bala betul, kampung tersebut indah, kampung tersebut elok, menarik dan membuat orang rindu. Wa ghayyaroha alwarwahu wadiyamu. Sayang seribu sayang, kampung yang indah tersebut sekarang sudah hancur. Wa ghayyaroha, kampung itu telah rusak, telah hancur al-arwahu oleh sebab angin yang kencang. Ya badai tornado, kalau di Indonesia puting beliung.
wadiyamu, dan hujan yang deras. Nah, ini di sini Mas Santai bisa perhatikan. Pertama, sang penyair menceritakan, menjelaskan, menyatakan untuk mengajak berhenti melihat panorama keindahan suatu daerah, suatu perkampungan yang tadinya itu asri, elok, menarik, tapi setelah itu ia sampaikan itu adalah kenangan masa lalu. Sekarang kampung itu sudah hancur lebur, sudah rusak oleh karena ada tiupan angin yang kencang, angin yang membuat rusak perkampungan tersebut. Di samping itu angin itu disertai hujan yang deras. Mas santri, tadi pengertian badik rujuk adalah al-audu ilal kalam as-sabik. Kembali pada pernyataan sebelumnya, binakdi membatalkannya. Untuk apa? Linuktatin karena faedah. Di sini syair awalnya ya berbicara tentang keindahan panorama suatu daerah. Lalu keindahan itu dibatalkan dengan pernyataan setelahnya. Bala betul, tadinya indah, tetapi sekarang wagoyaroha itu. Di sini ada unsur membatalkan. Keindahan panorama alam suatu daerah itu dibatalkan oleh pernyataan setelahnya. Untuk apa? Apakah untuk gurauan? Tidak. Linuktatin, untuk sebuah faedah. Apa itu faedahnya? Idharut tahayyur wat tawalluh, yaitu sang syair mengatakan dalam syairnya tersebut untuk menampilkan, untuk memperlihatkan kebingungan, yaitu kebingungan daripada kondisi yang terjadi pada kampung tersebut. Tadinya indah, tetapi sekarang sudah hancur. Nah, itu idharut tahayyur. Jadi harus ada faedah agar supaya hal tersebut termasuk keindahan atau badik. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yaitu ada dua materi, badik muzawajah dan badik rujuk. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan Pak Jamil.